Siapa sih yang tidak ingin sehat jiwa? Pasti semua orang ingin sehat jiwa. Karena apa? Ya, orang yang terganggu jiwanya tentunya akan menderita atau tidak nyaman dalam hidupnya. Tidak hanya itu, orang yang terganggu jiwanya, hidupnya tidak bahagia, tidak bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat buat dirinya. Sehingga menjaga kesehatan jiwa ini menjadi sangat penting. Orang yang mempunyai jiwa yang tidak sehat tentu bisa dilihat dari pikirannya. Sejauh mana pikirannya itu mengganggu perasaannya, bahkan mengganggu fisik. Kadang orang yang terganggu jiwanya seringkali mengalami kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Kadang mengalami kejadian yang traumatik. Misal saja dibully, atau mengalami kehilangan yang mendadak orang-orang yang bermakna dalam hidupnya, ataupun kehilangan benda-benda yang berharga. Bisa jadi orang tersebut mengalami hal yang tidak diharapkan. Dia ingin sesuatu, ingin bekerja, ingin menjadi tentara, polisi, tapi gagal. Atau ingin masuk ke perguruan tinggi, tapi tidak masuk. Ya, terkadang ada juga yang ingin menyelesaikan kuliahnya, tapi ternyata mendapatkan pembimbing yang menurut orang-orang killer atau susah ditemui dan enggan untuk mengarahkan. Kadang akhirnya menjadi gangguan jiwa. Kenapa? Karena terbebani dan tidak selesai skripsinya, sehingga menjadi depresi atau tertekan. Apapun itu, yang pasti gangguan jiwa itu adalah masalah kejiwaan. Masalah yang harusnya bisa dicegah seandainya kita mengenal. Kalau misalnya kesehatan jiwa itu dipahami oleh semua orang, maka orang-orang akan bisa melakukan pencegahan. Paling tidak akan melakukan refleksi, apakah hari ini sehat jiwa atau tidak. Jika sehat jiwa, tentu akan bisa dilihat dari pola tidurnya, dari pola makannya. Karena orang yang terganggu jiwanya seringkali menjadi sangat sulit tidur dan menjadi enggan untuk makan, bahkan untuk aktivitas keluar rumah, bergaul, bekerja, atau beraktivitas itu pun malas rasanya. Nah, lama-lama ketika itu terjadi, ya bisa saja dalam kesehariannya hanya digunakan untuk melamun, menyendiri, dan tentu itu akan sangat tidak menguntungkan. Kenapa? Karena ingat masa lalu yang tidak menyenangkan. Ketika itu terjadi, maka ya akan mempengaruhi kerja otak atau fungsi otak kita. Cairan di dalam otak yang sering disebut dengan neurotransmitter dopamin tentu akan berlebihan. Nah, ini yang akan membuat seseorang mengalami halusinasi atau mendengar suara-suara tapi tidak ada wujudnya, atau mempunyai keyakinan yang salah yang dipertahankan atau sering disebut waham, atau bisa jadi menjadi sangat impulsif atau kesulitan mengendalikan diri, sehingga kadang-kadang menjadi marah-marah tanpa sebab, mengamuk tanpa sebab. Nah, ada beberapa sudah tidak mau lagi merawat diri, bicara, apalagi bekerja. Nah, makanya dokter, ya, ketika orang dengan gangguan jiwa ini sudah dirawat atau dikontrol, rawat jalan ke psikiater, pasti dapat obat. Nah, obat yang diberikan itu
kan untuk menghambat ya reuptake atau penangkapan dari dopamin supaya tidak sampai ke bagian-bagian otak yang memang tugasnya untuk mempersepsikan sesuatu atau memikirkan sesuatu, menginterpretasikan pikiran. Nah, sehingga kalau obat itu dilakukan secara rutin, ya tentu gejala dari gangguan jiwa itu akan pelan-pelan berkurang atau hilang. Nah, ketika pengobatan atau obat itu diturunkan dosisnya, konsekuensinya ya seseorang yang sudah terganggu jiwanya itu harus berusaha untuk menutupi kekosongan waktunya. Paling tidak ketika ada kegundahan, pikiran yang kurang tepat, gitu, atau pikiran yang mengganggu, cari orang yang dipercaya untuk curhat atau minta bantuan. Ya, selain itu, kreasikan kesehariannya itu dengan aktivitas-aktivitas positif untuk pengisian waktu luang. Sehingga tidak kosong, tidak ada waktu untuk melamun. Nah, kalau itu terjadi, ya kesehatan jiwanya akan terjaga. Sehingga walaupun sudah menderita gangguan jiwa, bisa sehat jiwa, karena dia bisa ngerasa bahagia, bisa menghadapi masalah, mempunyai penilaian yang positif terhadap diri maupun orang lain, dan tentu produktif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.